karakteristik dari permainan Alter Ego yang tidak pernah kita lupakan. 5 menit awal Alter Ego akan selalu mendominasi dan kita akan melihat bagaimana cara Bigetron Alpha untuk mengendalikan dominasi tersebut. Yes, tapi ini dia. Dimana pembuktian siapakah pembelian terbaik di EPL Indonesia Season 13 dan pembuktian Derby STM So EPL Arena. Mana suaranya? Let's go menuju ke lane of down. Wah ini emang bener-bener derby STM banget sih. Bahkan kalau ngomongin soal split push, dua-duanya sebenarnya agak susah ini untuk manjangin lane, untuk kontrol dari far lane-nya. Mereka memang mau team fight, mereka bahkan cari team fight 5 lawan 5 weh. Iya, dari segi item juga rata-rata pasti akan menuju ke arah durability, apalagi kita melihat adanya Barats, Baxia, hero yang sangat-sangat minim akan escape ability ketika mereka akan join team fight di area turtle. Menit kedua akan sangat menarik untuk kita saksikan karena dari masing-masing tim semua hero-nya akan sangat powerful untuk team fight 5 lawan 5. Oke, tapi nampaknya first ball disini bakal coba dipaksa dan KYY masih bisa diselamatkan oleh Moreno. Ini dia, calculate yang cukup matang dari sosok seorang Raffi dibandingkan dia memaksakan first blood yang ada dia nggak bisa keluar dan keluar flickernya untuk defensif. Ada baiknya dia lepaskan. Ini jatuhnya jadi derby STM yang cukup disiplin ya. Melihat flicker yang masih ditahan bagi kedua roamer cukup penting nantinya ketika flicker dibutuhkan di menit yang kedua di turtle yang pertama. Setup dari item belum ada yang benar-benar terlihat. Tapi kalau misalkan dari gold lane, mereka membuat ke arah warrior boots. Mereka ingin menghindari physical damage yang tinggi. Namun kalau kita melihat sedikit bagaimana laning yang dijalankan. Sepertinya untuk para XP lane, kali ini agak lebih pasif daripada pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Tapi kalau di turtle pertama harusnya masih dipegang sama Bigetron ya. Dia punya area yang lebih banyak, lebih pasti, efek CC yang nggak habis-habis juga. Jadi kayak harus hati-hati juga nih dari Alter Ego, kecuali mereka bisa counter mengandalkan Ruby. Dari segi emblem, Wilderness Blessing digunakan oleh Rasi dan juga Clyde. Ingin bermain dengan rotasi dan movement, tapi kali ini sudah ada yang hadir di area turtle. Di mana Supercan berhasil menyelamatkan diri dengan Cycle Knife, tapi meanwhile dari KYY belum menyemina Fury bertahan di depan sana. Sorizo memaksa fight, tapi nampaknya Vidagar malah pecah dan harus mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari Alter Ego sedikit mendelay. Tapi pendelayan ini tergantung di mana roamer mereka siapa yang terlebih dahulu di level 4. Masalahnya Pai juga pecah Vidaga Armor, jadi ini bakal sulit untuk Alter Ego ketika mereka ingin melakukan join di team fight turtle. Oh sorry Do, final slash dikeluarkan ketika seorang Rasi. Berikan for defensif tapi Clyde nampaknya di depan sana mempertahankan dirinya. Tapi Supercat memaksakan first blood terhadap seorang Pai. Dia bisa pegangin kakinya. Dan bakal kali ini retribution sangat diunggulkan. Tidak ada sama sekali yang mendapatkannya. Tas tumbang. Dan Clyde save the day untuk Alter Ego. Wow, turtle-nya bisa di-secure tadi. Mungkin terkena efek Terrify juga dari Baratsnya, jadi nggak bisa retribution. Dan itu keuntungan banget sih untuk Alter Ego. Ya, aku setuju ketika kita berbicara Alter Ego yang tadi kehilangan banyaknya member ketika ada team fight di area turtle. Tapi ternyata dibalaskan dengan satu turtle dari Clyde. What a move dari Clyde tentunya, dengan hadirnya dia juga mendapatkan point kill ke arah Sorizo. Sehingga setidaknya Pai tidak rugi sendirian di XP lane. Oke, dan nampaknya hanya saya dari Realize yang menuju ke arah Alter Ego. Sebagai kali ini kondisi 2-1 yang diprediksikan oleh saya dan berada di arah gold nampaknya. Tapi kita akan sedikit bahas di mana Bigetron walaupun dia sedang tertinggal dari segi turtle ya. Tapi ini masih mengungguli dari segi goldnya, Lin. Ini dia makanya objektif yang harus diwaspadai juga dari atas ya. Dia sling mirror dan ditarik. Oke, tapi nampaknya di depan sana dilindungi counter setup dari Clyde dengan Eternal God dan KYY. Dominan Fury for defensive. Mendisengage semua yang diberikan, dan itu dia spek sana first pick untuk sosok disengage yang sangat baik, Profesor. Dan itu juga alasannya kenapa sekarang Vexana sangat laris manis di rank games juga. Gak cuma di MPL, karena Eternal Guard-nya ini bisa membuka hampir keseluruhan map ketika dia gunakan. Dan satu hero pasti akan ditempelin terus sama Eternal Guard. Itu bete sih. Itu bakal nyebelin banget karena kita gak bakal bisa ngelakuin setup duluan. Dan apalagi ketika kita berbicara map di MPL levelnya, map ini penting banget karena biar mereka tahu movement apa yang bakal mereka jalankan selanjutnya. Ya, dan bahkan kita bisa melihat para pasukan dari tim Bigetron Alpha, mereka ini masih mau coba untuk melakukan kontes terhadap turtle yang mereka miliki. Players Gold, Eman, itu yang benar-benar ditekan oleh sosok seorang Nino di depan sana. Tapi nampaknya, kalau kita melihat dari Nino 2900 dan bahkan Eman yang masih 2800, tandanya Nino benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik dengan penggunaan Bruno di early-nya. Dan bahkan kita lihat setup telah dipegangin oleh sosok KYY. Menunjukkan dua hubungan yang sangat tidak bisa dihindarkan, yaitu team fight antara Rom dan juga mid lane. Mereka harus melepaskan terlebih dahulu dan
posisi KYY. Ini nggak boleh terbuka seperti ini terus loh, Lim. Momen ini harus ada di XP Lane menurut gue. Karena kedua XP Lane ini adalah ya tumbalnya. Tapi kalau tumbal lebih ke Pai. Selama masih ada Firaga masih aman harusnya. Oke, tapi nampaknya Sorizo pegangin kaki seorang Pai dan bahkan di depan sana Super King! What a retribution! Memaksakan Tipat kembali tas. Mendapatkan satu posisi yang tidak cukup baik karena tidak ada Oh, tarik! I'm offended! Berberasi! Kembalikan semua keadaan. Tapi nampaknya Rasi tetap harus tenggelam dengan satu point kill. Ditukarkan dengan Super Ken bersama dengan Tas dan juga tenggelam. Nino free hit dari belakang membuat para pasukan dari Bigetron harus mundur. Nino free hit. Serangan Eman dalam kondisi close combat. Range-nya tidak cukup untuk bisa menggapai Nino. Terdeteksilah posisinya di sana dan bahkan Pai harus langsung menyelesaikan tugasnya untuk mundur. 3 ditukar 2, Turtle diamankan oleh Bigetron juga. 1 keuntungan pastinya untuk sang robot. Tapi ngomongin kerugian sebenarnya karena ditarik Ruby gak sih, Be? Itu gak cuma ditarik Ruby, lihat gak sih Sorizo-nya ada di mana? Sorizo-nya di Krite, sehingga Krite-nya gak bisa join team fight dan Eternal Guard-nya akan tertahan di depan sana. Sorizo benar-benar menjadi garda terdepan dari Bigetron ketika mereka berada di dalam Lord Fight. Tidak ada yang menotis kalau ternyata Sorizo sedalam itu untuk pegangin member dari Alter Ego. Yes, tapi mereka say thanks to Nino. Free hit dari Nino yang menyebabkan Bigetron harus disengage. Bayangkan kalau Nino tidak berhasil mendapatkan deal damage-nya di sana. Wipeout bisa terjadi. Itu bisa di wipeout, itu bisa di engage dan yang ada yang ada jungle yang dimiliki dari Alter Ego itu udah bisa diinvasi abis-abisan. Dan sekarang dengan adanya banyak sekali Radiant Armor dari pemain Bigetron Alpha, seperti Glowing One akan sedikit terdinai di sini. Eternal Guard yang nantinya akan menjadi salah satu ancaman dari teman-teman Alter Ego sepertinya harus diperhatikan. Lim, kalau kita berbicara tadi, di turtle yang pertama akan berbeda. Turtle yang kedua juga sangat-sangat intens. Turtle yang ketiga sepertinya akan lebih intens lagi ketika kita akan melihat bagaimana Sorizo versus Pai di team fight selanjutnya. Final slash tadi dikeluarkan for defensive di depan sana. Bakal coba dipaksa menuju ke seorang Serpai. KYY bakal coba untuk megangin kaki sosok seorang Tas untuk tidak masuk lebih dalam. Masih aman sih untuk saat ini masih aman. Brute Force menjadi item pertama tadi untuk Pai. Dan kayaknya nih mau ke arah Oracle. Oracle yang baru, Be, gimana nih? Oracle yang baru dengan harga yang cukup murah, cukup efisien juga. Kita tahu sendiri untuk sekarang sangat-sangat terjangkau. Physical defense-nya bagus banget, magic defense-nya bagus. Punya cooldown reduction juga. Dan tidak merupakan HP yang lumayan tinggi, serta regen HP tambahan. Tapi untuk sekarang fight 5 lawan 5 tidak bisa dihindari lagi. Tentunya fight turtle yang ketiga akan sangat mahal harganya sebelum Lord yang pertama. Ini akan coba dipaksakan di depan sana. Bakal coba ditelan dan Tas tenggelam. Tapi dampaknya the power of retribution di tangan dari Super Kane. Karena lihat dipegangin kakinya dari sosok seorang Eman akan coba dimakan oleh Serpai. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Bigetron mereka memasangkan team fight untuk mendapatkan 1 point kill. Dengan 2 korban jiwa yang didapatkan Alter Ego. Ini pertukaran 2 untuk 2 yang cukup baik. Tapi sayangnya mereka tetap harus kehilangan turtle yang mereka miliki. Ya. Tapi Eman salah satu harga yang cukup mahal untuk membayar itu semua. Untuk setup memang Bigetron mereka lebih proper. Detonas Welcome Immune jelas yang dimakan adalah Tas. Sosok yang pemegang retribution dari Alter Ego juga. Gak bisa retri, bisa secure objektif untuk Bigetron. Tapi masalahnya kill rate-nya tuh selalu setara, Be. Bahkan lebih, kadang diunggulin sama Alter Ego. Dan lihat Pai sekarang lebih leluasa untuk mengendalikan bagaimana Sorizo agar Sorizo-nya tidak menyentuh ke arah Nino. Malah kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya yang paling menyebalkan adalah Rasinya. Karena Rasi menempel sekali, dia lengket sekali kepada Eman. Agar Eman tidak mampu melakukan deliver damage. Karena Ki fokusnya adalah untuk mengamankan objektif sehingga tidak ada yang bersama dengan Eman. Dan kali ini setupnya sepertinya harus dirubah dari Bigetron Alpha terutama ketika mereka ingin melakukan engage terhadap Nino. Karena Nino 2-0-2 sekarang. Konflik gaming terjadi, memaksa keadaan untuk Super Ken. Ki melihat akan potensi tersebut. Minon Puri masih ditahan, bahkan Eternal akan dikeluarkan. Super Ken tidak bisa diselamatkan oleh para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan keunggulan 1 buah point kill. Dalam kondisi saat ini seperti yang Lim Kocul telah sampaikan. Selalu berada keunggulan point kill di tangan Alter Ego. Ini kill yang mahal, walaupun buang konsil ya. Karena yang dapetin jungle, frontliner juga. Gak ada bait lagi, tapi Ki Minon Fury for nothing. Mereka memaksakan utility mereka keluarkan, tapi Rasi akan coba didapatkan. Meskipun begitu Eman terperangkap tapi tidak ada following up damage. Moreno hilang. 1 game bukan hilang Moreno. Uncalculate damage dari seorang Nino yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Lihat, Black Shoes-nya masih available. Bonify-nya juga available. Dan mereka tidak expect dengan damage yang sebesar itu. Sorizo. Bahkan Sorizo akan menjadi korban kedua dari seorang Nino. The Gold Laner from Alter Ego membuktikan tendangan si Nino bukan tendangan si Madun. wah, critical damage dari Nino yang tidak bisa ditahan lagi. Bahkan bikin Moreno miskalkulasi. Lihat Ki, sosok frontlinernya digebok sama Nino itu udah sakit banget. One by one situation, Eman versus Nino.
Tendangan si Nino akan coba untuk menggelegarkan dan menggebuk siapapun yang akan mendekat, Lim. Wow, Lord pertama di secure alter ego. Ini udah jelas nih keuntungan momen yang ditarik lagi. Tempo yang dari tadi untuk Bigetron mulai ditarik oleh alter ego nih, Be. Dan pembeda dari kedua marksman kita antara Eman dan Nino. Ingat, Eman tetap menggunakan item attack speed. Sudah di nerf. Banyak sekali yang di nerf. Tapi sementara itu untuk Nino sendiri dia keep up dengan item critical damage. Karena kebetulan memang rata-rata item critical damage cuma dikurangi attack speednya aja seperti Hasclaw. Dan seolah tidak ada pembeda untuk di pertandingan kali ini. Melihat bagaimana Bruno yang masih sangat optimal dan bahkan bisa digunakan untuk marksman-marksman lain ketika kita berbicara critical damage. Audience prediction. Alter Champs ternyata benar-benar menggila. Semenjak Alter Ego udah mulai menanjakkan peringkat-peringkat tertinggi. Tapi Biget Troopers, kemana para Biget Troopers, Lim? Cuman kalau ngomongin soal gold ya, mereka nggak jauh loh goldnya. Dipegang sama Bigetron tadi, mungkin sampai 1000 sampai 2000 gold lah. 1.500-400 lah tadi. Iya, hampir 2000. Tapi sekarang ditarik lagi alter ego. Memang nggak jauh karena mereka selalu team fight. Jadi nggak ada satu lane, core lane yang dipegang buat ngambil satu keuntungan untuk naikin gold. Ya, inilah dia dari BSM, mereka akan selalu ngotot untuk gimana caranya dapetin keuntungan. Dari segi point kill, mau hajar ke roamer juga mereka lakukan. Rasi korbannya tadi barusan terkena minion Fury. Dan itu yang mungkin dilakukan juga sama alter ego. Ketika ada momentum untuk menumbangkan salah satu member dari Bigetron Alpha, mereka nggak akan ragu untuk shutdown semuanya. Oke, say thanks to Eman, say thanks to Moreno kali ini sebagai high ground defender mereka. Yang dimana menyelamatkan dan Lord belum menyentuh sama sekali, pasif di arah bottom lane juga masih kuat. Tapi nampaknya dengan adanya 2.500 gold difference ini cukup menguntungkan untuk roamer dari sisi alter ego. Dan bahkan merugikan sekali dari sisi tim Bigetron. Buset dah, ini memang selalu nempel berlima loh. Bahkan untuk dapetin inner turret aja di arah mid lane dengan Lord yang pertama, ternyata alter ego masih belum mampu. Iya, dia pakai lagi tuh satu Lord lagi, Eternal Guard. Tapi nggak mampu juga ternyata Lim. Dan Lord kecil. iya, kebetulan kalau ngomongin item, aku sangat tertarik dengan itemnya Rasi. Dia build Dominance Ice dan dia langsung build ke arah Oracle. Sehingga ini dia pembeda dari patch yang terbaru teman-teman. Roamer jadi punya item baru juga untuk yang murah-murah, yang receh-receh. Jadi buat sekarang, seenggaknya dia punya physical defense, magic defense juga, cukup balance dengan angka 25. Dan tambahan HP-nya membuat Rasi tidak bisa dihajar lagi ketika nanti dia tidak memiliki flicker. Belum lagi fisik sama Jadi ada safety net Magic tambahan kan? sekarang. Basic Magic Defense juga enak banget buat roamer yang sekarang. Dan kita tahu dia menggunakan Brave Smite. Jadi tentunya regen yang dia dapatkan dari Brave Smite akan meningkat 30% dari angka sebelumnya. Oh, Rasi melihat di sana pergerakan para pasukan dari tim Bigetron. Tapi yang mungkin harus disiapkan Bigetron adalah tindakan preventif. Jadi gimana caranya walaupun mereka tahu team fight ini tidak bisa terelakkan, tapi mereka tahu minimal kalah team fight dari alter ego nggak bisa Lord. Atau kan misalnya mereka kalau misalnya kalah team fight tapi mereka masih punya split push. Harus ada tindakan-tindakan seperti itu yang membuat planning dari alter ego tidak terlalu mulus. Dan sekarang Barasnya kecil mencoba untuk menabrak satu point kill. Maka dari Super Ken gak bisa terlalu lama dan bahkan berhasil didapatkan point kill dan Eternal Guard menjadi sosok utama para pasukan dari tim alter ego untuk menghempaskan para pasukan Bigetron dan Pai. Oh my god. Pai versus everybody. Lihat gimana caranya dia bisa pegangin 3 orang, tidak ada yang bisa maju ke depan. Gak ada yang bisa bantu sosok Super Ken dan juga KYY. Semuanya dipegangin oleh Sir Pai. Perfect zoning Pai di bagian depan dengan X-Board-nya. 3 member dari Bigetron sama sekali gak bisa masuk ke daerah Lord Pit dan membuat Super Ken gak bisa ditolong lagi. Gak bisa ditolong, ini dia abang-abangan dari alter ego. Sebagai sosok abang yang menaungi adik-adiknya semua dan para pasukan dari tim alter ego. Lihat mereka dengan Lord yang berjalan ke arah top lane dalam kondisi yang full. Utility yang mungkin baru dikeluarkan adalah flicker dari Pai saja. Semuanya mereka masih siap dan Super Ken gak boleh sembarangan maju lagi karena Super Ken harus tahu sosok dan Super Ken ini gak punya skill escape mechanism. Wah, ini kamera di Rasi ya, punya flicker juga Rasi. I'm Offended-nya ini bakal jadi ancaman untuk Bigetron. Eternal Guard I'm Offended tepat lihat di sana. Moreno berhasil menyelamatkan dirinya dan berhasil menghidupkan kembali dirinya dengan Plexius. Tapi nampaknya pasukan dari Bigetron Alpha mereka tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Nino terlalu besar. Dan bahkan untuk stick yang Nino miliki, dia tinggal ketemu KYY ataupun Super Ken di depan sana. Oke, kehilangan 2 best turret bukan menjadi akhir memang. Bigetron masih bisa defense, namun untuk ngebuka zona milik mereka sendiri, mungkin mereka harus turunin 5 member, Be. Ya, nggak cuma itu. Pai sudah memiliki immortality, jadi itu yang membuat dan itu alasan kenapa Pai sangat kuat sekali di lini depan. Dia akan sangat sulit untuk ditumbangkan dan Rasi sekarang punya flicker. I'm Offended. Council Gaming, tapi nampaknya triggernya dilakukan berhasil. Perangkapnya
dilakukan Rasi. Ini dia jebakan Batman yang bahkan berhasil mendapatkan satu poin ke Super Ken termakan. Rasi benar-benar sosok penjebak unggul kali ini. Terpancing, itulah yang terjadi juga. Dan Rasi, I'm offended-nya yang selalu menjadi ancaman. Gak milih-milih target, depannya pun dimakan. Oke, mereka dengan sosok 4 versus 5 ini tidak baik untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Tapi yang harus mereka lakukan adalah sekarang membuying time. Karena Gold memang terlihat cukup jauh. Tapi yang harus dibutuhkan adalah sosok ESP laner sebagai head-to-head dari seorang Sirpai. Ketinggalan 2 level, Sorizo. Wow, Sio Halberd pun udah jadi nih. Attack speed-nya kena nerf. Kayaknya udah nggak berasa si Demon sekarang udah full item hampir. Iya, udah full item dengan Windtalker juga salah satunya. Sehingga ini yang akan menjadi pembeda. Walaupun itemnya sudah di nerf, tapi carry powernya tetap maksimal karena dengan pasif yang dia miliki. Permainan front to back masih ingin dijalankan oleh teman-teman dari Bigetron. Tapi lagi dan lagi masih belum ada jawaban atas Sirpai. Masih belum ada yang bisa menumbangkan dia secara instan. Karena immortality yang masih ada di tubuh dari Sirpai belum pecah sama sekali. Dan dia sepertinya on the way ke Antiquiras. Mungkin ngarepin Moreno nanti ya untuk pecahin Viraganya. Kayaknya dipecahin aja Viraganya tapi nggak di-kill masih oke sih, Be. Yang penting nggak pakai Last Insanity juga kan. Iya, yang penting nggak pakai Last Insanity, nggak pakai Fire Missile dalam keadaan full stack. Dan itu tentunya akan membakar ke arah Super Ken. Atau bahkan Ki juga sebagai salah satu covernya. Kali ini Lord yang penting sekali tentunya ketika berada di tangan dari Alter Ego. Ini akan menjadi mimpi buruk kembali bagi Bigetron karena mereka harus melakukan defense dengan Lilia sebagai salah satu winning condition dari Bigetron Alpha. Final Slash berhasil mendapatkan 2. Di depan sana Ethan akan mengunci para pasukan dari Bigetron di belakang depan. Monster kill didapatkan oleh sosok Nino. Free hit dari Nino di belakang dengan damage lifesteal yang cukup tinggi. Tapi Nino juga harus respect dengan damage meledak bom dari sosok seorang Moreno. Lihat para pasukan Bigetron, mereka kehilangan KYY tapi mereka gak kenal gentar. Ini dia derby STM. Sama-sama ngotot, sama-sama gunain otot untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iya, tapi itu pembedanya juga karena base turret dari Bigetron Alpha sudah tidak ada lagi sehingga take over akan dilakukan oleh Alter Ego. Oke, take over akankah berhasil dapatkan Alter Ego atau bahkan Super Ken yang tetap ngotot untuk bisa mendapatkan lot? Dan Disengage. ternyata dilepaskan. Ada trigger atau shot call yang ternyata lebih memilih untuk mundur. Super Ken nampaknya merelakan Lord kali ini. Oke, mereka memilih untuk defense sekarang dengan Lord yang sudah enhance memang, tapi tidak ada base turret lagi. Satu ancaman yang paling penting memang ada di Rasi. Tapi kalau ngomongin soal counternya, Ki juga punya power untuk counter attack kan, Be? Ya, Minion Fury tentunya untuk cover atau bahkan counter attack. Tidak melupakan Lilia, power defense di high ground, tapi kita harus notice juga kalau sebenarnya Moreno belum ready dengan battle spellnya, sehingga itu yang mungkin akan menjadi pembeda di tim fight kali ini. Kalau seandainya Lordnya masih bisa ditahan dalam kurun waktu 15 detik, kemungkinan besar Lord ini akan menjadi sia-sia dan kita akan menuju ke Lord Evolve di menit 18. Rose Gold Meteor pun dibuat oleh Nino agar dia tidak terkena letupan damage dari Angry Gloom yang sudah disiapkan. Apalagi dengan Lightning Truncheon sebagai item penutup dari Moreno. Oke, sekuat-kuatnya Sirpai dia juga harus respect dengan damage yang diberikan dari Eman. Itu bisa menghancurkan Virga Armor-nya. Tapi lihat dengan adanya 3 wave yang mendorong secara berbeda. 2 di bawah secara bersama. Nama Fed dan terkeluarkan menjadi besar KYY. Free hit di arah belakang tapi Nino masih belum tercapai. Free dari seorang Nino. Dan juga seorang KYY. Last is Adit keluar. Melepaskan Sorizo dan menenggelamkan Sorizo. Ini penjara. Bigetron pecah telur. Game pertama dimenangkan Alter Ego. Dan ternyata